Ini ceritanya di daerah mana, Ren? Di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga. Hmm. Ini kebenaran yang kesana kamu atau siapa? Saya sama sekeluarga sih, sama keluarga pasangan. Sama keluarga pasangan juga ya waktu itu ya. Oke, ceritanya berarti dari kamu dulu seperti apa? Ya, jadi ini liburan kemarin yang Imlek itu. Jadi hari Minggu kalau nggak salah. Itu datang ke sana, posisi hujan sih. Hujan deras dan memang kondisi nggak terlalu ramai di sana. Terus waktu kita masuk ke dalam guanya, memang sepi dan penerangan ya seadanya sih kalau saya lihat di dalam guanya. Memang jalan turun, licin dan karena habis hujan juga sepi. Terus kita menyusuri jalan gitu kan. Memang awal-awalnya sih biasa aja, tapi saya merasakan ada hal-hal mistis aja sih, ngerasa aja, nggak melihat ada sesuatu atau bau sesuatu gitu. Cuman ya saya menyusuri aja gitu, kan kami rombongan berlima sama saya. Terus tahu-tahu di depan itu kan ada adik gitu. Tahu-tahu adik itu panik gitu dan bilang manggil si bapak gitu, Pak tungguin gitu. Kita kan juga nggak tahu dan kebetulan saya itu paling belakang sendiri. Kita juga bingung. Jadi di depan ada yang gimana, ada yang ngarahin, tapi tahu-tahu kok nggak ada yang dampingin lagi gitu. Terus ya setelah kejadian itu kita keluar kan. Setelah selesai, kita juga penasaran kenapa ini kok si adik tahu-tahu panik dan langsung lari gitu, kayak ketakutan. Ternyata setelah sampai ke rumah, ternyata adik cerita bahwa di dalam gua itu adik ngelihat ada nenek-nenek seperti itu. Padahal di kiri kanan itu nggak ada apa-apa, cuman ada ya batu-batu biasa kayak yang di gua gitu. Sempat foto-foto nggak, Ren? Kalau foto-foto sih enggak, karena kita udah kebawa suasana mistisnya itu, jadi kita kepengennya keluar aja gitu. Soalnya mungkin apa karena saking panjangnya jalurnya ya, jadi rasanya pengen cepat-cepat keluar aja. Oke, Ren. Waktu itu berlima berarti ya? Iya, berlima. Awalnya juga di depan ada rombongan, tapi tahu-tahu ya tinggal kita berlima aja. Oke. Tadi waktu kamu bilang ngelihat nenek-nenek ini bisa lebih detail lagi nggak? Memakai jarik atau seperti apa? Adik cuma ada ceritanya nenek-nenek bongkok gitu aja. Nenek bongkok tapi nggak memperhatikan apa yang dikenakan ya waktu itu ya? Iya, karena mungkin karena takut itu sih. Memakai tongkat bongkoknya? Aduh, kurang tahu juga. Adi juga, saya juga tanya, dianya nggak mau cerita lagi. Itu ngelihat waktu itu berinteraksi lumayan lama atau hanya beberapa sekian detik? Beberapa sekian detik aja, karena kita juga ya langsung lari. Bukan lari sih, ya gimana ya, agak mempercepat langkah gitu ya? Mempercepat langkahnya, karena kalau misalkan lari pun takutnya kalau jatuh karena licin kondisi. Jadi waktu Ade ini ngerasa ketakutan itu, di saat itu dia melihat, terus dia manggil-manggil untuk menghentikan langkah. Ini sebenarnya waktu itu memang sengaja ditinggal atau gimana? Bukan, memang kebetulan Bapak memang agak jauh jaraknya gitu. Pertama sih Ade nggak apa-apa, tapi setelah melihat jadi, itu... pertama Ade ini apa ya istilahnya, fokus dengan melihat sekelilingnya ya. Pengen memperhatikan ya gitu, dengan seksama. Tetapi di saat fokus itu dia nggak tahu kalau ternyata sudah lumayan jauh jaraknya gitu ya, atau gimana? Iya, karena kan juga hati-hati dan pelan-pelan juga karena jalan licin gitu. Terus setelah melihat itu, adik langsung bilang, Pak tungguin gitu. Sempat balik lagi waktu itu Bapak ya berarti ya? Ya sempat berhenti untuk nungguin si adik.
Setelah keluar? Setelah keluar sih ya fine-fine aja, cuman ya pas di dalam itu rasa mistisnya tuh bener-bener ada. Yang kalau kamu sendiri ngerasainnya gimana? Seperti ada yang memperhatikan kamu, Ren, atau gimana? Iya sih, kayak gimana ya, gelapnya itu beda, nggak kayak gelap-gelap yang lain gitu. Kalau yang kamu maksud nih Goa Lawa, ini saya coba browsing ya. Bentuknya emang goa gitu yang banyak. Goanya ya memang ya bentuknya goa gitu. Terus ada beberapa jalan yang turunannya agak terjal, naikannya juga agak tajam. Terus harus perlu merunduk juga kalau misalkan jalan gitu. Maksudnya nggak lebar-lebar amat. Tapi emang penerangannya gelap ya? Penerangannya remang-remang. Remang-remang. Sempat ada genangan airnya nggak? Genangan air kebetulan banyak karena itu setelah hujan agak lebat. Karena kita sebelum masuk juga hujan lebat, terus ya baru masuk gitu. Dan memang seluruh gua itu licin dan lembab. Ada mungkin ada pemandunya nggak? Ada pemandu itu sekitar seperempat jalan aja, habis itu kita ditinggal. Jadi rombongan depan saya itu ditinggal. Penjelasannya apa saja ya waktu itu? Ya penjelasan sih pemandunya. Kayak ada di situ itu seingat saya ada batu semar kalau nggak salah namanya, karena bentuknya kayak semar. Terus ada juga goa lawanya itu sendiri karena bentuknya itu memang kayak lawa, kayak kelawar maksud saya. Jadi kayak gitu, cuman penjelasannya cuman sebatas itu, habis itu udah kita ditinggal. Dan di beberapa titik memang ada kayak tempat untuk semedi, kayak ada tempat untuk hal-hal yang lain juga. Nah, waktu ada yang lihat ini berada di mana posisinya? Itu sih di jalur sih. Bukan di salah satu objek, di jalur untuk keluarnya itu aja. Ya, setelah melewati tempat yang bertapa itu atau sebelumnya? Kayaknya enggak deh, karena itu masih adik teriak itu di tengah perjalanan. Kalau yang tempat tapa itu baru maju, jadi belum sampai. Waktu itu yang terlihat hanya perempuan bongkok aja ya, nenek-nenek ya. Dan kita nggak ngelihat apa-apa gitu. Dan dengan adik kayak gitu, ya kitanya juga terpengaruh. Jadi bulu kuduk berdiri gitu, merinding gitu ya. Jadi mestinya juga tambah rasa aja. Ya sekilas mungkin kalau saya perhatikan, nggak tahu saya pernah kesana atau tidak, tapi saya masih ingat mungkin kayak guanya bentuknya seperti kayak kelelawar gitu ya. Di dalamnya. Di dalamnya, betul. Di dalamnya. Memang banyak genangan air ya. Iya, banyak genangan air. Dan lembab, betul sekali. Lembab, penerangannya juga redup, remang-remang. Oke, Mas Bu udah ready nih mau komentar. Sebentar ya, mungkin ambilin. Sebentar saya ambilin. Ya, sambil dikomentarin. Okay. Ya ini gini Mas Rino, sebelumnya Nun Sewu ini Mas Rino. Halo. Iya. Ya. Ini sebenarnya ada gambar lagi yang ingin saya gambarkan, tapi Nun Sewu nggak tahu ini kelihatannya masih penuh tapi kok macet nih kebetulan. Rupanya macet. Ya, ini sementara yang baru saya gambarkan, jangan tadi bilang seorang nenek-nenek, tapi yang justru yang saya gambarkan adalah Nun Sewu, nggak tahu kenapa ini wanita jadinya, dengan rambut panjang, tidak ada face-nya atau rata gitu aja. Baru terus kemudian di sebelahnya itu Nun Sewu, nenek tersebut ya.
Iya. Terus kemudian tidak tahu kenapa, apakah ini yang disebut dengan rajanya kelelawar atau apapun itu, yang bahkan nun sewu terkadang orang itu semacam kayak dipuja atau di apa ya biasanya ya dimintain bantuan untuk entah itu untuk mempelancar usaha atau apa seperti ini perlu saya selesaikan. Di situ juga ada ada salah satu titik di mana ya yang disebut, kenapa disebut Gua Lawa itu karena batunya itu menyerupai kayak dada kelelawar gitu. Dari sang tour guide-nya ceritanya gitu. Ya. Di sini ada gambar seorang wanita tanpa ini ya, tanpa raut muka ya. Terus kemudian nggak tahu kenapa di sini terkesan kayak sang nenek ini kayak menaruh sesuatu, nggak tahu menaruh sesuatu apa. Ya dia posisi tangan itu ada di belakang, satunya itu kayak menaruh sesuatu. Jadinya di sini saya gambarkan batunya itu agak muncul, mungkin apa yang disebut dengan apa, kalau yang dari bawah muncul ke atas stalagmit atau stalakmitnya itu. Yeah. Bisa dikatakan seperti itu. Dan di situ dekat dengan kayak apa ya Mas ya, kayak sungai kecil apa memang karena airnya itu mengalir ke bawah? Di situ ada air menggenang sih Mas, tapi kalau mengalirnya kurang tahu juga. Jadinya kayak di sini kayak saya gambarkan kayak galengan kecil gitu Mas ya. Ada airnya, ada batu-batu, kemudian ada kayak sungai kecil sih enggak sih ya, kayak apa sih, kayak aliran air kalau saya kayak di gambaran saya seperti itu. Iya sih. Soalnya di guanya jalurnya itu naik turun juga Mas. Ya, di sini saya menggambarkan ada 3 ilustrasi di sini. Yang satu adalah berbentuk ya manusia, ya setengah manusia, ya setengah kelelawar. Apakah itu dalam tanda kutip apakah itu yang ada di sana? Ya, terus kemudian di sini juga nggak tahu kayak ada batu yang rata Mas, kayak batu nggak tahu itu untuk bertapa atau untuk semedi atau apa, bentuknya rata gitu. Ada Mas di sana Mas? Ada, agak rata gitu dan agak berundak-undak. Ya, agak berundak. Jadinya kalau saya bayangin di sini ada 3 undakan di sini. Ya, ini saya juga sedang. Terus di situ ada ini ya kayak tempat apa sih, anglo apa sih ya, kayak ya mungkin untuk upacara atau apa ya Mas ya? Mungkin Mas, karena mungkin ada beberapa jalur yang nggak dilewatin untuk wisata gitu. Tapi ada di sana, ada di dalam gua itu ada gua lagi gitu Mas. Mungkin di situ atau. Oke. Dan saya inisial S yang lihat. Adiknya jenengan yang inisial S. Bukan. Nah. Ya. Kalau saya sebenarnya memang terkesan kayak ini Mas, ini enggak saya sebutkan ya, intinya itu yang sesepuh yang ada di sana, dan nanti ada hubungannya dengan Nun Sewu, suatu cerita rakyat yang nanti ada hubungannya dengan itu. Ini Nun Sewu saya tidak sebutkan itu karena memang jangan disebutkan, intinya bisa dikatakan seperti itu. Jadinya nanti kalau kita hubungan dengan satu cerita rakyat di situ, itu ada hubungannya dengan itu, dan itu memang yang dilihat memang ya seperti itu adanya. Yang nenek itu. Ya sebenarnya kalau saya bayangkan beliau sudah menghadang, ya jadinya sudah menghadang itu pada waktu kalau dibayang saya mulut gua. Terus kemudian masuk, terus agak menikung sedikit, terus jalannya agak turun.
Iya, ada beberapa. Itu Dan di situ sudah mengedang. Jadinya di situ kalau di bayangan saya nun sewu ya, pintu masuk gua, kita masuk pertama agak lurus, terus kemudian di situ kan ada apa ya, kayak lubang di atas apa ya itu ya? Di bayangan saya kayak bukan lampu sih, apa kayak mungkin lubang celah-celah gua atau apa? Iya, ada. Jadi di beberapa tempat ada kayak lubang ke atas gitu. Itu terus kemudian terus agak menurun, terus kemudian kayak apa ya, kayak tikungan, terus kemudian turun. Iya, tikungan turun, kita jalannya agak merunduk dikit. Nah, sebenarnya kalau di bayangan saya sudah menunggu di situ. Nah, karena memang kalau menurut saya ini terkesan kayak orang itu kayak mempersilahkan, monggo. Nyemanggake, bukan berarti terus kemudian untuk medeni tidak, tapi nyemanggake, karena nggak tahu kenapa jenengan dan mungkin jenengan sendiri atau dengan keluarga atau mungkin adik-adik atau pihak saudara yang lain, mungkin kalau ada saudara itu sudah merasakan adanya sesuatu perubahan suhu, kalau boleh saya bilang seperti itu. Yang tadinya hanya dingin biasa, di situ semakin dingin karena logikanya itu kita tambah masuk ke dalam gua. Tapi dinginnya kok disertai dengan kok merinding-merinding nih, ada apa? Mungkin seperti itu. Jadinya kalau kita, saya juga ngerasa sih Mas, ada, kalau menurut saya itu pada waktu kita masuk terus kemudian kayak ada kayak bukan lampu sih, kayak ada cahaya dari atas, tapi kalau menurut saya sih kayak mungkin dari celah-celah lubang gua, terus kemudian jalannya agak menurun sedikit, apa ya, kayak tikungan sedikit turun dah itu yang. Terus kemudian di situ basah semua, nggak tahu kak di bayangan saya kayak ada air yang mengalir di dinding-dindingnya. Iya. Seperti itu. Dan di situ ada satu genangan, kalau saya sebutnya bukan kali kecil ya, apa ya, kayak air yang mengenang yang membentuk suatu kayak jalan juga di situ. Seperti itu ya. Dan ini saya berusaha untuk sketsakan. Dari situ ada yang pertama saya gambar, yaitu adalah seorang perempuan dengan rambut panjang tapi terkesan kayak memakai pakaian tradisional. Terus kemudian nenek itu baru kemudian nun sewu ya. Ini kalau menurut saya ini kayak terkesan kayak rajanya kelelawar dalam arti dalam dunia dalam tanda kutip. Saya berusaha untuk saya gambarkan di situ. Terus kemudian ada batu di mana 1, 2, 3 kayak berudak gitu, terus kemudian ada yang rata. Nah, ini saya gambarkan situ. Ya, ini menurut saya tidak bisa sebutkan itu, karena memang ada hubungannya dengan sejarah singkat untuk wilayah itu. Dan itu nanti akan itu kalau orang kalau orang asli sana ya, orang penduduk asli sana yang tinggal di daerah itu nanti akan mesti itu, seperti itu. Itu. Tapi kalau biasanya orang lihat itu bukan merupakan satu ini, tapi kalau menurut saya sih kayak ada sesuatu untuk nyemanggake, karena nggak tahu kenapa kayak terkesan itu sudah no tamu tak tunggu nih, tapi tidak setiap tamu. Kalau bahasa saya mengatakan seperti tidak itu. Setiap tamu ya Mas? Iya. Jadi dari tadi saya cerita di depan ada rombongan, itu belum tentu. Tidak Mas, kalau nun saya kalau bahasa saya mengatakan tidak, tapi justru kok dilalah pas keluarga panjenengan yang ke situ pas itu untuk dalam arti fenomena di sana itu, terus kemudian terkesan kayak menyemanggake pada waktu kebetulan pas rombongan jenengan. Kalau di depannya kelihatannya kok nun sewu, tidak ini. Tapi karena memang kita sudah salah persepsi dulu ya, nun sewu, kita juga sudah memikirkan hal yang waduh kok kayak gini, kok kita sudah terpengaruh pikiran kita nun sewu. Akhirnya bukan ini, tapi malah takut. Tapi sebenarnya itu malah kalau saya pribadi mengatakan ya karena sudah disemanggake oleh yang dalam arti menguasai daerah teritorial yang ada di sana. Dan ini nun sewu bahkan lebih tua daripada yang nun sewu yang saya gambar seperti siluman kelawar. Jadi emang asli di situ semua ya Mas ya? Asli di sana. Ini adalah penduduk asli yang ada di sana semua. Yang saya gambar ini gitu. Yep. Dan ini nun sewu pada waktu
ya ini mungkin salah satu rombongan ya Mas ya. Pada waktu kita cepet-cepet istilahnya keluar ya, sempat mencium bau aroma melati nggak Mas? Atau aroma bunga-bungaan lah seperti itu? Sedikit sih Mas, cuman sekilas gitu aja. Gitu ya. Okay. Ini yang nyium siapa aja Ren? Saya pribadi sih nyium, tapi sekilas aja gitu. Ya saya rasa ya udahlah gitu. Oke. Ya mungkin itu memang adanya satu fenomena, dan ini memang fenomena ini bukan fenomena yang apa ya, misalnya ingin memang meden-medeni atau menyalakan, enggak. Kalau menurut saya ini kayak ya itu tadi, kalau bahasa saya mengatakan disemangga, misalnya oh silahkan monggo seperti itu. Oke. Jadi nggak semua tamu seperti apa yang dialami oleh tamu ini ya, keluarga Reno ya. Bukan berarti terus jenengan ada hubungannya dengan acara ini dulunya atau apa, enggak Mas ya, tapi ini saya ceritakan apa adanya saya. Seperti itu ya. Oke. Begitu Ren. Sip. Terima kasih udah gabung dengan kita ya di Nightmare ya. Terima kasih Mas Bu, Mas. Oke, ya, selamat malam.